Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok Capstone Project akan mempresentasikan proyek capstone kami yang berjudul SIMPRO atau Sistem Informasi dan Manajemen Ruangan. SIMPRO merupakan sistem yang dirancang untuk membantu proses peminjaman dan pengelolaan ruangan di lingkungan Universitas Maksum agar menjadi lebih efektif, terorganisir, dan terdigitalisasi. Pada presentasi ini, kami akan membahas beberapa poin utama, yaitu yang pertama ada pengenalan anggota dengan perannya masing-masing, yang kedua ada latar belakang permasalahan, yang ketiga ada tujuan pengembangan sistem, yang keempat ada teknologi yang digunakan dalam pengembangan aplikasi ini. Setelah itu, kami akan memperlihatkan implementasi atau demo aplikasi yang telah kami kembangkan. Selanjutnya, pada proyek ini, peran project manager bertanggung jawab untuk mengatur jalannya proyek secara keseluruhan. Di sini saya sendiri, Andini, dengan NIM 236512 sebagai project manager. Lalu ada sesi documentation yang dipegang oleh M. Dava. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dava Rehansah dari Fakultas Teknik Prodi Informatika semester 6 dengan NIM 236512009. Di sini, bagian documentation bertanggung jawab dalam penyusunan seluruh dokumen proyek. Selanjutnya ada Muhammad Rizky Saputra. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Saputra dari Prodi Informatika dengan NIM 236512013. Pada bagian front end, tim bertanggung jawab mengembangkan antarmuka pengguna atau user interface. Selanjutnya ada bagian back end yang dipegang oleh Muhammad Wandi. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Wandi Norokyantoro. Saya dari Teknik Informatika semester 6 dengan NIM 236152014. Yang bertanggung jawab terhadap logika bisnis dan pengelolaan data aplikasi. Tapi di sini juga kami tidak terbatas pada peran-peran yang ada, karena di sini kita saling membantu dalam menyusun dan mengembangkan aplikasi SIMPRO ini. Latar belakang pengembangan SIMPRO berasal dari proses peminjaman ruangan di Universitas Maksum yang masih dilakukan secara manual. Saat ini peminjaman harus datang langsung atau menghubungi pengelola melalui WhatsApp, sedangkan pengecekan jadwal ruangan masih dilakukan menggunakan Microsoft Excel. Kondisi tersebut menimbulkan beberapa permasalahan, seperti terjadinya bentrok jadwal penggunaan ruangan, proses konfirmasi yang lambat, tidak adanya notifikasi otomatis, kesulitan dalam penyusunan laporan dan rekap data. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem yang mampu mengotomatisasi seluruh proses peminjaman ruangan secara digital. Selanjutnya di sini ada tujuan utama pengembangan SIMPRO adalah mendigitalisasi serta mengotomatisasi proses peminjaman ruangan. Secara lebih spesifik, sistem ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih jadwal penggunaan ruangan, mempercepat proses konfirmasi peminjaman, mengurangi human error dalam pengelolaan data, menyediakan laporan yang lebih terstruktur dan mudah diakses, meningkatkan kualitas layanan bagi sivitas akademika Universitas Maksum. Dengan sistem ini diharapkan proses peminjaman ruangan menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien. Lalu, teknologi yang kami gunakan di sini dalam pengembangan SIMPRO, kami menggunakan 3 teknologi utama. Yang pertama adalah Laravel, digunakan sebagai framework utama pengembangan aplikasi karena memiliki struktur yang rapi, aman, mendukung pengembangan sistem berskala besar. Lalu ada MySQL, digunakan sebagai sistem manajemen basis data untuk menyimpan seluruh data pengguna, ruangan, jadwal, dan transaksi peminjaman. Database ini dipilih karena stabil dan mampu menangani banyak transaksi dengan baik. Lalu ada Agile Scrum, metode pengembangan yang digunakan adalah Agile Scrum karena memungkinkan pengembangan dilakukan secara bertahap melalui sprint, sehingga tim dapat melakukan evaluasi dan perbaikan fitur secara cepat berdasarkan kebutuhan pengguna. Selanjutnya, kami akan mendemokan aplikasi yang telah
kami buat atau kami kembangkan. Cekidot. Sekarang kami akan mendemonstrasikan fitur-fitur utama dari Simpro, dimulai dari sisi pengguna, kemudian dilanjutkan ke sisi admin. Pengguna pertama-tama akan login menggunakan email dan kata sandi yang telah terdaftar. Bagi pengguna baru, tersedia juga halaman daftar sekarang dengan validasi data seperti yang ada di tampilan. Lanjut saja kita tes dengan data yang sudah terdaftar. Setelah berhasil login, pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard yang menampilkan ringkasan jumlah peminjaman yang disetujui, menunggu konfirmasi, permohonan ditolak, lengkap dengan riwayat peminjaman terbaru serta rekomendasi ruangannya. Nah, fitur utama dari Simpro ada di sini di menu ajukan peminjaman atau bisa dilihat di sebelah kiri sini. Kita bisa melihat tampilan kalender dalam per bulan, mingguan, maupun harian. Di sini slot yang berwarna kuning menandakan status menunggu, lalu slot yang warna hijau menandakan status disetujui. Untuk pengguna cukup klik slot kosong untuk memilih waktu yang diinginkan, seperti tanggal-tanggal ini yang kosong, ini adalah jadwal yang tidak ada peminjamannya. Kita coba di tanggal 20 di jam 9 pagi, Aula Serbaguna. Nah, setelah memilih slot, pengguna akan mengisi detail peminjaman seperti tanggal, waktu mulai dan waktu selesainya, lalu estimasi jumlah pesertanya, dan ini merupakan fasilitas ruangan yang sudah ada. Jenis kegiatannya, kita ganti Ormawa saja. Ini untuk contoh surat permohonannya misalkan. Nah, sudah bisa. Nah, sebelum mengirim, sistem akan menampilkan halaman konfirmasi agar pengguna dapat meninjau kembali seluruh data sebelum benar-benar mengajukan permohonan. Setelah dirasa cukup, kita langsung send saja. Kita langsung diarahkan ke halaman riwayat peminjaman. Langsung tertera yang tadi kita pilih, Aula Serbaguna lantai 3 untuk kegiatan Ormawa. Bisa juga dilihat detailnya. Informasi peminjamannya masih diproses dan dokumennya pun sudah bisa diunduh. Di sini tertera permohonan Anda sedang dalam antrean. Jadi kita harus menunggu admin meng-ACC. Pengguna juga akan mendapat notifikasi otomatis ya di sebelah kanan atas ini. Setiap kali status permohonan mereka diperbaharui. Misalkan ini masih menunggu, maka notifnya masih kuning. Jika sudah diperbaharui oleh admin atau di ACC akan berubah menjadi disetujui atau ditolak. Nah, ini untuk total notifikasinya. Langsung saja kita coba di akun admin. Selanjutnya kami beralih ke sisi admin. Kita langsung masukkan saja email admin dan kata sandinya yang sudah ada. Setelah login, nah, admin akan melihat dashboard admin yang menampilkan statistik keseluruhan sistem seperti total ruangan, permohonan disetujui, ditolak, permohonan menunggu tinjauan, jadwal peminjaman hari ini, dan ada log aktivitas hari ini. Nah, di sini ada menu permohonan masuk, kita lihat dulu. Admin dapat melihat seluruh permohonan yang sudah masuk beserta filter berdasarkan status menunggu, disetujui, ditolak. Nah,
Kita bisa lihat juga detail permohonan masuk dari setiap akun yang ada. Misal yang tadi kita sudah coba, Andi Saputra untuk Ormawa, kita lihat detailnya. Nah, dari halaman detail ini admin dapat langsung menyetujui atau menolak permohonan. Jika ditolak, admin wajib mengisi alasan penolakan yang nantinya akan ditampilkan kepada pengguna. Kita langsung coba saja. Tolak. Muncul alasan penolakannya apa? Kita coba. Misalkan ruangan rusak. Status langsung berubah menjadi ditolak. Lalu ada pada menu manajemen ruangan. Di sini admin dapat menambah, mengedit maupun menghapus data ruangan termasuk kapasitas gedung dan fasilitas yang tersedia. Kita coba. Kita hapus. Di sini langsung berubah namanya. Dan delete juga langsung tidak ada, tambah juga bisa. Sudah berhasil ya untuk CRUD-nya. Lanjut, di sini ada jadwal ruangan. Secara keseluruhan, dalam tampilan kalender untuk memantau seluruh aktivitas peminjaman ruangan di kampus. Misalnya ini. Dalam kalender bulanan, ini ada permohonan menunggu. Kita lihat berkasnya. Ini kita bisa setujui, berubah menjadi disetujui, dan di sini juga berubah menjadi disetujui. Terakhir, pada menu pengaturan, admin dapat mengatur identitas aplikasi kebijakan peminjaman hingga melakukan backup database dan mengaktifkan mode maintenance apabila sistem sedang mengalami perbaikan. Kita lihat secara keseluruhan. Di sini juga bisa langsung melihat jadwal minggu, harian, lalu filter tanggal, mau ruangan apa, misalnya di bulan, di kalender bulan. Ini bisa langsung dipindah-pindah bulannya. Ini permohonan masuk yang tadi sudah dijelaskan, dan ini manajemen ruangan. Ada manajemen pengguna juga. Jadi nanti untuk akun-akun akan didaftarkan terlebih dahulu. Kemungkinan untuk beberapa akun seperti Ormawa, yang perwakilan Ormawa yang akan diberi akunnya. Di sini juga ada kelola role untuk hak aksesnya. Bisa juga tambah role dan hak aksesnya apa. Tambah pengguna juga bisa langsung di sini. Nah, ini untuk delete, update, ubah role, dan ini nonaktifkan. Ini untuk laporan, dan di sini terakhir ada fitur notifikasi yang masuk, permohonan-permohonan yang masuk. Demikian presentasi dari kami mengenai Simpro, Sistem Informasi Manajemen Peminjaman Ruangan.
Kami berharap sistem ini dapat menjadi solusi yang bermanfaat dalam mengefisienkan proses peminjaman ruangan di lingkungan kampus. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pengembangan maupun penyampaian presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.